Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah bahwasannya kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan syahrul Ramadan di tahun ini. Maka daripada itu para jamaah rahimakumullah, marilah kita gunakan kesempatan ini, kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kehidupan, Allah masih memberikan kita kesehatan, maka kita sudah sepatutnya harus mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Maka itu para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini khatib berpesan pada diri khatib dan para jamaah bahwasanya kita harus bersemangat menebar manfaat. Jadi para jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kebermanfaatan kita itu di bidang apa? Maka kitalah yang harus mempunyai kemauan itu. Manfaat kita bisa dari ilmu kita, bisa dari harta kita, ataupun dari tenaga kita. Para jamaah rahimakumullah, orang-orang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih awal pengetahuan atau ilmu, maka ini wajib untuk menyampaikan ilmu itu untuk kebaikan-kebaikan. Maka ilmu itu harus disampaikan untuk betul-betul watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Jangan sampai kalau misalnya manusia ini menyatakan dirinya makin berilmu tetapi menyesatkan orang lain. Mohon maaf, fenomena yang viral saat ini, ada yang menyatakan bahwasannya di siang hari itu merokok tidak batal puasanya. Menyatakan juga bahwasannya penyaluran biologis di siang hari ketika puasa tidak batal. Padahal perintah Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dan para imam madhab pun menyatakan bahwasannya apalagi yang berkaitan dengan penyaluran biologis di siang hari itu luar biasa, Pak. Ada yang namanya kafarat. Sanksinya itu luar biasa. Yang pertama apa? Pilihannya
memerdekakan budak. Ini di Indonesia jelas sudah tidak ada. Kemudian pilihan yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini. Kalau tidak bisa lagi, maka dengan memberi makan 60 fakir miskin. Dan itu yang menanggung, Pak. Kalau terjadi seperti itu, maka yang menanggung adalah suami. Maka bapak-bapak hati-hati nggih. Ibu-ibu juga harus mengingatkan. Padahal kalau kita puasa, maka di malam hari itu dihalalkan. Maka pernyataan yang menyatakan bahwasannya penyaluran biologis di siang hari itu tidak membatalkan, itu hujjah yang sangat tidak tepat. Berarti mempunyai ilmu tetapi memanfaatkannya tidak tepat. Jadi para jamaah rahimakumullah, marilah kita ini sudah insya Allah melaksanakan ibadah puasa tiap tahun. Maka ilmu-ilmu yang kita miliki tentang puasa, ilmu-ilmu yang kita miliki tentang agama kita, itu betul-betul harus kita manfaatkan, harus kita tebarkan. Itu nantinya adalah untuk kebaikan-kebaikan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah. Yang kedua, manfaat apa yang harus kita lakukan? Bersemangat menebar kemanfaatan, maka dengan harta kita. Bagaimana harta kita ini nantinya bisa bermanfaat? Apalagi di bulan Ramadan ini. Ya kan? Itu sangat luar biasa. Kalau misalnya kita ini menaruh untuk iftar, untuk berbuka puasa, itu harta kita, maka itu nantinya akan sangat bermanfaat sekali. Kemudian kita pun nanti mungkin sedekah subuh, itu sangat luar biasa pula. Maka saya mengingatkan pada diri pribadi dan para jamaah juga. Dan ini sering saya sampaikan bahwasanya ketika pagi itu Allah akan mengutus 2 malaikat. Malaikat yang pertama mendoakan, Allahumma a'tini munfikon khalafan. Ya Allah, ya Rabb kami, berilah kemudahan bagi orang-orang yang loman, derma. Malaikat yang kedua nanti mendoakan, Allahumma a'tini mumsikan talafan. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kebangkrutan bagi orang-orang yang mumsik. Mumsik itu yang bakhil, yang gegem. Nah ini. Jadi ayo biasakan, walaupun itu nilainya kecil, kita planning, apalagi namanya yang sedekah subuh itu. Luar biasa nantinya, efeknya sangat luar biasa sekali. Bismillah ya Allah, semoga anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh. Nah ini. Kalau misalnya kita, Pak, gimana kalau misalnya tidak bisa dengan harta kita? Maka mungkin dengan sedekah yang lain. Di pagi hari kita menyapa saudara kita. Ketika sholat subuh kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya Pak Burhan, ya Pak Dani. Itu kita sudah mendoakan saudara kita dengan doa, 3 doa. Kita mendoakan saudara kita supaya selamat. Kita mendoakan supaya saudara kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun mendoakan saudara kita, semoga saudara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ketika kita ini mendoakan orang lain, pastinya nantinya pun akan kembali kepada diri kita. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 7.
In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu nantinya akan kembali pada dirimu sendiri. Al-Isra ayat 7. Jadi ini bagian dari motivasi kita bahwasanya kita ini harus bersemangat untuk menebar manfaat. Yang ketiga, yang terakhir, bahwasanya ketika dengan ilmu kita mungkin kita belum mencukupi, dengan harta kita mungkin harta kita pun belum mencukupi, maka yang lebih mudah juga nanti kita ini bermanfaat dengan tenaga kita. Subhanallah, kalau misalnya ada anak-anak muda di sini, ayo dari muda ini kebermanfaatanmu itu ditunggu. Bagaimana masjid ini ada muazzinnya adalah anak-anak muda. Nanti ada yang belajar, imamnya pun anak-anak muda. Ini sudah belajar kebermanfaatan, bermanfaat dari tenaga kita. Jadi para jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita ini nanti terlena. Jadi kita masih diberikan Allah kekuatan tenaga. Nikmat jasmania kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jasmani kita ini nanti tidak dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, maka akan merugi. Kita ingat bahwasanya mungkin saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, tahun-tahun kemarin, Pak, mungkin kita yang ada di jamaah yang saat ini, bagaimana menghadapi yang namanya COVID-19 itu. Ada yang sudah seperti nyawa ini di tenggorokan. Ada yang macam-macam. Maka saat ini kalau misalnya kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bermanfaat di dunia ini. Maka kebermanfaatan kita insya Allah nantinya tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa-siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan, dan ia ini masih dalam keadaan beriman, garis bawahnya di situ, Pak, maka Allah pasti akan memberikan kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah pun nanti akan memberi pahala kepada orang-orang yang berbuat baik tadi itu dengan pahala yang lebih baik dari apa yang sudah mereka kerjakan. Para jamaah rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita selalu berusaha menjadi insan-insan yang bermanfaat, bermanfaat ilmu kita, bermanfaat harta kita, bermanfaat tenaga kita, sehingga kita ini tergolong hamba-hamba Allah yang beruntung dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.